Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, katakan amin di kolom komentar. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak saudara kembali menanggapi seorang kakek yang lagi-lagi membicarakan Kristen dan membicarakan Yesus, tapi bicaranya ngawur. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita bahas bersama-sama, mari kita melihat videonya berikut ini. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa Almasih, Yesus dan Yesus Kristus. Umumnya ada yang mengatakan ya samalah semua itu. Ada juga yang mengatakan tidak sama. Malah lebih jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama. Isa Almasih dengan Yesus sama. Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus, nah di sini kendalanya. Mengapa? Kalau dikatakan bahwa Isa Almasih itu kan merujuk kepada Isa sebagai nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin menjelajah keluar dari rambu-rambu ini. Bagi kita Isa Al-Masih adalah Nabi. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, saya jadi tergelitik juga ini. Kok tiba-tiba Presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda. Atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantelkan gelar-gelar yang bertolak belakang. Itulah seperti saya katakan tadi. Kalau Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu artinya sebagai Nabi utusan Allah. Tetapi kalau sudah Yesus Kristus, itu ciptaan Paulus. Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus. Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus. Karena ketika Paulus mencantelkan Yesus Kristus, maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ. Yang lahir tanggal 25 Desember lah, yang anak Allah lah, dan sebagainya, setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa namanya di atas segala nama. Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat, karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya Nabi itu ya orang menyebutnya Nabi atau Tuhan, Lord, Kurios, tapi tidak pernah dibilang God. Itulah yang saya sampaikan unek-unek saya pada hari ini tentang keteledoran Bapak Presiden menandatangani Kepres ini. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Tuhan, di videonya kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh seorang kakek yang sudah berumur ya, udah tua. Tapi ngomongnya aneh tentang Kristen dan Yesus. Bahkan dia mengomentari Bapak Presiden Joko Widodo dan mengatakan bahwa dia tidak senang ketika nama Isa Al-Masih diubah menjadi Yesus Kristus di kalender. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itulah lucunya seorang kakek tua di video tadi. Nah, seperti apa tanggapan saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan juga yang memuliakan Tuhan pastinya. Saudaraku dalam Tuhan, lucu sekali ketika para mu'alaf membicarakan Kristen, membicarakan iman Kristen, dan membicarakan tentang Yesus. Ujung-ujungnya ngawur ya. Seperti orang tua di video tadi, ngawur banget saya katakan. Dia
bahas tentang Yesus, dia berbicara tentang iman Kristen, dia berbicara tentang sesembahan orang Kristen, tapi ngawur, salah semua. Sebagai bukti bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti Kristen, mereka tidak mengerti tentang Alkitab, mereka tidak mengerti tentang Yesus, tapi membicarakan tentang iman Kristen. Ya, ujung-ujungnya ya salah semua. Harusnya orang tua tadi, ya, umurnya sudah tua gitu, harusnya dia lebih mengatakan hal yang memberkati, ya. Dia lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan supaya ketika sudah tidak kuat lagi di dunia ini, kelak dia bersama dengan Tuhan di sorga. Harusnya di masa tuanya dia memperkatakan yang benar, memperkatakan yang membangun, memperkatakan yang mengedukasi, ya, mengatakan hal-hal yang baik, yang mulia, yang terpuji gitu loh. Bukan malah nyinyir dengan agama Kristen, bukan malah nyinyir dengan Alkitab, bukan malah nyinyir dengan Yesus Kristus. Mungkin beliau berpikir dengan dia mengatakan hal itu, maka iman orang Kristen akan luntur, akan runtuh. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Iman kami tidak bakalan luntur atau runtuh ketika kalian mengatakan hal itu. Walaupun kalian menghina Kristen, menghina Alkitab, menghina Yesus, tapi bagi kami tidak menjadi persoalan. Karena ketika kalian menyampaikan hal-hal semacam itu, tidak mengurangi nilai daripada iman kami. Dan tidak mengurangi derajat Yesus. Bagi kami, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadanya. Dan kelak ketika kami meninggalkan dunia ini, kami bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Yesus menjamin keselamatan kami yang percaya kepadanya. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Yesus. Yesus juga ketika dia datang ke dunia ini, ya, menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan yang sama antara Bapa dengan Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan berbagai hal yang Tuhan Yesus katakan sebagai wujud daripada dia adalah Allah yang hidup, dan sebagai bukti bahwa dia berkuasa di langit dan di bumi, dan juga sebagai bukti bahwa dia adalah Allah sang penyelamat. Sehingga dia meyakini umat Kristen, ya, mengatakan bahwa di mana aku berada, kamu pun pasti berada di situ. Ya, saya akan bawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itu janji Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dan janjinya itu iya dan amin bagi orang yang percaya. Jadi apapun kata orang tua di video tadi, bahkan merendahkan Yesus sekalipun, saya katakan tidak menjadi persoalan. Tidak mengurangi nilai iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Iman kami tetap kokoh, tetap kuat, dan tetap tegar di dalam Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara belajar buku manapun, saudara belajar sejarah tentang dunia ini, saudara pastinya tidak pernah menemukan ada orang yang berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa dia, selain daripada Tuhan Yesus. Ya. Tidak pernah ada pemimpin di dunia ini, bahkan ahli-ahli, yang mengatakan bahwa dia pergi menyediakan sorga bagi pengikutnya selain daripada Yesus Kristus. Ya. Ketika Yesus disalib, ada seorang yang berdosa disalib bersama-sama dengan dia, dan dia menjamin keselamatan orang ini. Ya, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam sorga. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, kalau orang tua di video tadi membicarakan Kristen, merendahkan Yesus malah, saya katakan silahkan saja. Ya. Kamu berurusan dengan Tuhan Yesus kelak.
ketika kamu meninggalkan dunia ini. Bukan Kristen yang kamu hina, bukan iman kami yang kamu rendahkan, tetapi Yesus Kristus. Dan itu urusanmu dengan Tuhan. Ya. Kami sebagai orang Kristen mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus untuk tidak membalas apa yang kamu katakan terhadap kami, terhadap iman Kristen, terhadap Alkitab, bahkan terhadap Yesus. Tetapi sebaliknya kami berdoa buat orang tua di video tadi, dimanapun dia berada. Kiranya dia diberkati Tuhan. Kiranya di masa tuanya dia semakin semangat mencari kebenaran. Dan semoga di hari tuanya dia mendapat kebenaran yang sesungguhnya. Dan semoga di hari tuanya dia diberikan kesehatan, umur panjang. Dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa melimpah buat beliau. Ya, itu doa kami buat beliau. Ya, terserah beliau mau ngomong apa terhadap kami, terhadap iman Kristen dan Alkitab, terhadap Yesus Kristus. Kamu mau ngomong apa silahkan saja. Ya, tidak menjadi persoalan bagi kami. Tapi ingat, bagi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang menjamin keselamatan kekal bagi kami yang percaya kepadanya. Ingat itu. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.